أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari toserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku, judulnya Bagaimana Membumikan Syariat Islam, Metode, Tahapan, dan Praktik. Buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Iyad Kamil Ibrahim Az-Zibari. Kemudian diterbitkan di Indonesia oleh penerbit Pustaka Al-Kautsar. Nah, ini bukunya lumayan tebal ya. Dan ini menurut saya kurang bersahabat dengan orang awam ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, ini tebalnya 524 halaman. Kalau saya baca selintas, ini lebih cocok untuk para pembelajar atau para mahasiswa ya. Yang ini lebih akademis sih kalau saya lihat. Lebih ilmiah lah, kurang lebih seperti itu. Nah, langsung saja lah saya perlihatkan seperti apa isinya. Oh ya, ini sampulnya hanya soft cover ya, walaupun tebal ini soft cover. Kita lihat daftar isinya dulu. Daftar isinya di sini ada Dustur Ilahi dan Mishkat Nabawi, itu yang tadi ya, yang hadits. Kemudian ada pengantar penerbit, persembahan, penghargaan, pendahuluan. Nah, ini jadi semacam skripsi gitulah kurang lebih ya, atau makalah gitu ya. Jadi panjang gitu ya. Pentingnya tema ini, faktor-faktor yang mendorong pemilihan tema ini, metode penelitian, masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian ini, studi pustaka. Nah, ini jadi kalau mahasiswa mungkin udah nggak asing ya dengan istilah-istilah seperti ini. Kemudian prolog studi, pembahasan pertama, as-siyasah atau kebijakan atau politik. Di sini definisi siyasah, kemudian tujuan politik Islam dan perbedaannya dengan politik konvensional. Jadi politik atau dalam Islam itu politik bukan hal yang dilarang ya. Sebetulnya politik itu memang ya dari zaman dulu juga Islam sudah berpolitik, hanya saja mungkin tidak seperti politik zaman sekarang gitu. Nah, makanya disampaikan, dijelaskan juga di sini tentang perbedaannya antara politik Islam dengan politik konvensional. Kemudian di pembahasan kedua ada at-tadarruj atau pentahapan, gradualitas. Biasa ya definisi tadarruj secara bahasa, istilah, dan seterusnya. Pembahasan ketiga ada hukum-hukum syariat, definisi al-ahkam, hukum-hukum. Ini benar-benar inilah akademisi banget yang nulisnya. Metode nulisnya juga akademisi banget. Kemudian di bab pertama, karakteristik syariat Islam, macam-macam metode, pentahapan, dalil-dalil dianjurkannya pentahapan, hikmah, cakupan, dan batasan-batasannya. Di sini dijelaskan tentang karakteristik syariat Islam, sifat komprehensif atau syumuliyah dalam syariat Islam, universitas atau al-alamiyah dalam syariat Islam, realitas, konstan dan fleksibel. Masya Allah, ini bahasa-bahasanya kurang bersahabat dengan orang-orang awam ya. Jadi ini tidak direkomendasikan oleh untuk orang-orang awam ya. Tapi kalau untuk yang sedang meneliti, mungkin ini sangat bermanfaat ya untuk para mahasiswa yang kebetulan si soal atau judul skripsinya ataupun misalnya yang sedang ditelitinya itu berhubungan dengan tema ini insya Allah sangat membantu ya. Kemudian pentahapan dalam penyampaian penjelasan, pentahapan dalam penerapan, dan seterusnya. Ini panjang ya. Kemudian sistem pentahapan dalam dalil-dalil syariat. Paling teman-teman kalau misalnya mau baca daftar isinya, nanti saya
pelankan. Teman-teman bisa di pause atau di screenshot ya nanti daftar isinya. Saya nggak bacakan semua karena ini panjang dan juga bahasanya terlalu akademis ya. Kemudian metode pentahapan atau tadarruj dalam penerapan syariat Islam dan kendalanya. Korelasi antara metode tadarruj ya, bukan tabarruj. Ada tabarruj, ada tadarruj. Ini beda ya. Tujuan syariat dalam al-wilayah dan seterusnya. Kodifikasi hukum-hukum syariat, pengubahan peraturan perundangan, menghilangkan syubhat, kendala. Ini saya coba perlihatkan daftar isi. Teman-teman yang butuh ya, silakan di screenshot atau di pause dulu saja. Ini saya zoom, saya geser pelan-pelan. Nah, silakan. Nih, biar jelas. Ini rapio apa kayak gini ya? Nggak apa-apa lah. Yang penting teman-teman ada informasi yang didapat dari buku ini. Ini yang terakhir. Nah, di bawah ada penutup, daftar pustaka, dan profil penulisnya. Nah, ini contohnya pembahasan pertama, siasah atau kebijakan atau politik. Para ulama mendefinisikan istilah siasah atau politik dengan beberapa definisi yang beragam, hingga nampak berlainan antara satu dengan yang lain. Bisa jadi, hal itu disebabkan perkembangan pengertian as-siyasah menurut para ulama. Ini yang pertama, as-siyasah menurut bahasa. Dalam Lisanul Arab, karya Ibnu Manzur, as-siyasah dengan mengkasrohkan huruf pertamanya, yaitu sin, merupakan bentuk masdar. Jika dikatakan sas al-amr as-siyasah, artinya sesuatu itu berdiri karenanya. As-siyasah adalah berdiri di atas sesuatu yang menopangnya. Jika dikatakan sawasah al-qaum, artinya mereka menjadikannya sebagai pemimpin mereka. Agak ribet ya. Otak saya udah nggak mampu ini. Nah, ini ada footnote-nya. Footnote-nya di bawah ya. Tuh, tiap halaman ada footnote-nya. Ya, ini mirip-mirip lah sama skripsi atau makalah gitu ya. Oh, tadi kelihatan nggak ya footnote-nya? Nih, ada footnote-nya ya. Nah, tadi saya nggak lihat kamera. Tuh, tiap halaman ada footnote-nya. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mungkin untuk sementara itu saja yang bisa saya share, yang bisa saya bagikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan buku ini. Silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.